persiapan dulu sebentar ya. Baik hadirin sekalian, mohon izin untuk mengingatkan saja dulu. Pertama barangkali audio untuk di mute agar selama perjalanan acara kita bisa diikuti secara hikmat. Kemudian apabila ada hal yang memang harus mundur karena ada hal lain, kami persilahkan bisa izin pamit melalui runcat barangkali. Tapi barangkali Pak Ustadz yang tidak boleh keluar. Barangkali saya kira itu saja. Dan kalau kita ingat berlapang-lapanglah dalam majelis ketika masa pandemi ini, berlapang-lapangnya dengan memberikan kelancaran, tidak mengeluarkan suara pada saat acara berlangsung. Saya kira itu yang ingin disampaikan di awal. Baik, 8.57 di saya, kita bisa mulai. Ustadz Aam, kami mohon izin untuk memulai. Pak Dekan, Pak Hadi, dan hadirin sekalian. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya memanjatkan rasa syukur yang sangat mendalam serta mengagungkan kebesaran Allah yang telah memperkenankan perjalanan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran sampai pada usianya yang ke-60. Dinamika dan dialektika selama perjalanan membuat Fikom menjadi kuat, walau kadang ada angin yang meniup dan membuatnya sedikit terhempas. Namun rasa memiliki, rasa kebersamaan, rasa cinta, dan keinginan untuk terus maju, serta keyakinan akan kekuatan Sang Khalik yang selalu ada di balik semua pencapaian Fakultas Ilmu Komunikasi. Inilah yang menjadikan hari ini kita berkumpul bersama-sama untuk menafakuri rasa syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Ustadz Aam Amiruddin yang sudah bergabung, yang terhormat Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Dr. Dadang Rahmat Hidayat, Ketua Senat sekaligus Ketua Panitia, Wakil Dekan, para anggota Senat, para Kaprodi, para Kadep, para Kapusdi, serta warga Fikom yang kami hormati, kawan-kawan sejawat dosen, kawan-kawan tenaga kependidikan, para mahasiswa, ibu-ibu Dharma Wanita, serta hadirin undangan lainnya, termasuk alumni yang bergabung bersama hari ini. Hari ini, Kamis 17 September 2020, kita akan bersama-sama mengikuti sebuah acara yang dikemas dengan tagline Fikom Merenung dalam Doa, Melangkah Harmoni, Meraih Keberkahan. Insya Allah besok 18 September Fakultas Ilmu Komunikasi bertepatan dengan hari jadinya yang ke-60. Hari ini kita mengawali dengan merenungkan, menafakuri, dan bermuhasabah. Dan insya Allah kita akan sama-sama untuk mengikuti acara ini. Dan acara ini kita akan awali dengan pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran. Kami persilakan Dr. Dadang Rahmat Hidayat. Terima kasih Ibu Dr. Jenny Ratna Suminar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati senior saya nih, teman saya Ustadz Aam Amiruddin, Dr. Aam Amiruddin. Terima kasih sudah hadir di
memenuhi undangan kami untuk memberikan bekal pada kami di dalam rangka tasakur Dies Wikom ke-60 tahun ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi yang telah memberikan kita karunia beribu-ribu kenikmatan, baik nikmat iman dan Islam, ataupun nikmat sehat walafiat di tengah pandemi belakangan ini. Dan kita bersyukur kita pada hari ini bisa berkumpul tanpa satu halangan apapun. Dan mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati Pak Wakil Dekan, Pak Dr. Dadang Sugiana, Ketua Senat, dan juga tadi disebut sebagai Ketua Panitia Dies Wikom ke-60, beserta seluruh anggota Senat Fakultas Ilmu Komunikasi, yang di dalamnya juga ada para Kadep, para Kaprodi juga, para Kapusdi, para manajer, para Kalab, para dosen, para mahasiswa semua, para tenaga kependidikan, dan hadirin sekalian. Kita pada pagi ini mudah-mudahan bisa menguatkan komitmen untuk mengupayakan, mengikhtiarkan langkah-langkah kita membesarkan fakultas kita. Tidak cukup tentu dengan ikhtiar yang sifatnya, ini bahasa saya, maafkan, duniawi saja, tapi barangkali ikhtiar lain yang tentu kita iringi dengan doa, termasuk juga rasa syukur. Dan tentu saya berharap, dan kita semua berharap, bahwa ikhtiar ini dikaitkan dengan Dies kita yang ke-60, yang oleh Pak Hadi dengan teman-teman disebut sebagai komuni doa. Ini bagian mudah-mudahan dari kita mampu menguatkan rasa syukur kita, melangkah jauh menatap. Iya. Oke. Sekarang kita ganti sepeda. Tentu sambil merenung, ya. Kalau bahasa Pak Hadi itu merenung dalam doa, gitu ya. Kalau merenung itu kalau dilihat katanya adalah menatap, melihat, gitu ya. Nah, barangkali walaupun panca indera yang dipakai seolah-olah mata, tetapi tampaknya kita harus mampu menggunakan seluruh indera kita untuk bisa merasakan, bisa melihat, tidak hanya melihat saja, mencium hal-hal yang tentu bisa kita jadikan karunia, sehingga kita ke depannya bisa menjalankan tugas kita, kehidupan kita menjadi lebih baik. Saya tidak akan berpanjang lebar, mudah-mudahan kehadiran Pak Ustadz Dr. Aam Amiruddin hari ini bisa memberikan pencerahan kepada kita dan membimbing kita untuk menguatkan komitmen kita memajukan Fakultas Ilmu Komunikasi ini, dan harapan tentu kita semua sehat, dan mohon nanti juga didoakan Pak Ustadz Aam, rekan-rekan kita, kolega kita, sahabat kita, orang tua kita, senior kita yang sudah mendahului kita. Barangkali itu saja dari saya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dadang Rahmat Hidayat selaku Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran yang telah memberikan pengantar pada acara Fikom Merenung dalam Doa atau Komuni Doa yang diselenggarakan oleh Fikom Unpad pada hari ini. Selanjutnya, hadirin sekalian, kita akan sama-sama
mentafakuri dan bermuhasabah dengan cara membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Surat ke-55, surat Ar-Rahman yang akan kita bacakan. Untuk hadirin yang membawa mushafnya silakan dibuka atau dari HP. Dan untuk saudara-saudara kita non-muslim, barangkali silahkan untuk berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Dan untuk mengaji bersama ini akan dipandu oleh saudara kita Pak Herman, Sarjana Agama. Kami persilakan Pak Herman untuk memandu acara ini. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ala amma ba'du. Puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia kepada kita sekalian. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, serta umatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang istiqomah di dalam menjalankan ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, peserta Zoom dalam rangka rangkaian Dies Natalis yang ke-60 Fikom Unpad, izinkan saya untuk membantu pembacaan surat Ar-Rahman secara bersama-sama dalam rangka kegiatan Dies Natalis ke-60 Fikom Unpad tahun 2020 dengan topik Komuni Doa Dies Natalis 60 Fikom Unpad, merenung dalam doa, melangkah harmoni meraih keberkahan. Dan insya Allah acara utama pada kali ini akan diisi dengan tausiah dari Al-Mukarram Dr. A.M. Amiruddin MSI. Sebelumnya, marilah kita untuk membaca surat Ar-Rahman secara bersama-sama sebagai wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia serta nikmat kepada alma mater kita dan juga kepada kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dimohon untuk mempersiapkan Al-Quran atau HP yang ada aplikasi Al-Qurannya. Silahkan dibuka surat Ar-Rahman, surat nomor urutan 55 dalam Al-Quran. Dan insya Allah kita akan bersama-sama membaca dengan tertib dan tartil. Maka dipersilakan untuk dipersiapkan. Insya Allah sudah siap semua, insya Allah. Marilah kita awali pembacaan surat Ar-Rahman ini dengan niat ikhlas, hanya untuk mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita lakukan ini benar ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan, asy-syamsu wal qamaru bi-hisban, wan najmu wasy-syajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tatghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal 'arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam, wal habbu dzul 'asfi war rayhan, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, khalaqal insana min salsalin kal fakhar, wa khalaqal janna min marijin min nar, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribain fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahun la yabghiyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yakhruju minhuma al-lu'lu'u wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal'alam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban kullu man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yas'aluhu ma fis samawati wal ardi kulla yawmin huwa fi shan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban sanafrugu lakum ayyuhas saqulan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqdaris samawati fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yursalu 'alaykuma suwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa idza shaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fa yawma idzin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hadhihi jahannamul lati yukazzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban waliman khafa maqama rabbih jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban zawata abnani fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima 'aynani tajriyan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihima min kulli fakihatin zawjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban muttaqiina ala furushin batainuha min istabraqin wa janal jannataini dan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban fihinna qasiratu tarfi lam yatmishunna insun qablahum wala jan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ka'annahunna yaqutu wal marjan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban hal jazaa'ul ihsani illa ihsan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban wa min dunihima jannatan fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban
مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة والنخل والرمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل فبأي فبأي آلاء آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام Sadaqallahul azim. Alhamdulillah pembacaan sudah selesai. Mudah-mudahan pembacaan surat Ar-Rahman yang telah kita Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Surat Ar-Rahman, surat ke-55, diawali dengan Asmaul Husna Ar-Rahman dan diakhiri juga dengan Asmaul Husna wal Jalali wal Ikram. Dia dan Hamsar Allah. Alhamdulillah. Kita membesarkan nama Allah, mudah-mudahan dengan demikian sebagai bukti kita mensyukuri apa yang diberikan Allah pada kita. Terima kasih Pak Herman yang sudah memandu kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan selanjutnya kita akan sama-sama bermuhasabah diri dalam meraih keberkahan dalam sebuah tausiah yang merupakan renungan bersyukur atas nikmat Allah yang diberikan kepada keluarga besar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran yang tahun ini genap berusia 60 tahun. Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Aam Amiruddin bukan orang asing buat Fikom karena beliau adalah bagian dari keluarga besar Fakultas Ilmu Komunikasi karena beliau adalah alumnus S1 dan S2 Fakultas Ilmu Komunikasi. Kami persilakan Pak Ustadz Aam Amiruddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, pagi ini oleh Allah kita semua diberi kesehatan, diberi umur. Dan yang saya hormati Bapak Dekan, Bapak Dr. Dadang Rahmat Hidayat, dan yang saya hormati seluruh jajaran, para wakil, para ketua prodi, dan tentu saja yang saya hormati, yang saya muliakan, para guru besar yang hadir saat ini. Saya lihat Prof. Dedi, guru saya hadir, dan semua yang hadir senior-senior di sini adalah semuanya guru-guru saya tentu saja. Ibu Dr. Jenny saya ralat sedikit, jadi saya S2, S3 di Unpad, kalau S1-nya bukan di Unpad. Ya. S2, S3 di Unpad, sehingga bagi saya Unpad itu ya paling tidak berapa tahun ya, 7 tahun. Ya. S2, S3, jadi selama 7 tahun saya ada di Unpad. Dan bagi saya Unpad itu adalah rumah di mana saya mendapatkan ilmu, mendapatkan pencerahan, mendapatkan kearifan dari guru-guru yang saya muliakan, yang saya cintai. Baik yang tentu saja masih oleh Allah diberi rezeki umur, juga banyak guru-guru kita yang sudah berpulang, saudara sahabat kita di
keluarga besar Vkom ini sudah berpulang, dan tentu saja kita juga insya Allah satu saat akan menyusul. Inilah tugas kita untuk meninggalkan jejak-jejak yang bagus. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, tema kita adalah bagaimana dengan jiwa yang harmoni bisa meraih keberkahan. Berkah itu apa sih? Berkah itu kalau kita lihat dalam surat Al-A'raf ya, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Jadi barokah itu kebaikan yang punya nilai plus. Jadi yang namanya keberkahan itu kebaikan yang punya nilai plus. Kalau kita punya rumah ya, itu kebaikan. Lalu rumah itu kita isi dengan amal soleh, dengan membangun keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, sakinah, dijadikan tempat untuk mendidik anak-anak kita sehingga mereka menjadi manusia-manusia yang soleh, solehah. Nah, itu namanya rumah yang berkah. Kalau kita punya ilmu, lalu ilmu kita bermanfaat untuk kehidupan diri kita, untuk masyarakat kita, untuk bangsa kita, maka itu juga disebut dengan berkah. Jadi berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Saya punya motor, itu kebaikan. Lalu dengan motor itu saya jadi sering bersilaturahmi pada orang tua saya, ya. Waktu saya belum punya motor, ya paling sebulan sekali saya silaturahmi. Setelah saya punya motor, tiap minggu saya nengok orang tua saya. Maka itu namanya keberkahan. Karena motor itu kebaikan, rezeki, lalu kita gunakan dalam kebaikan. Karena Bapak Ibu, ada juga orang yang oleh Allah diberi kebaikan, tapi tidak digunakan untuk kebaikan. Nah, itu namanya istidraj. Jadi kebalikan dari berkah adalah istidraj. Istidraj itu orang yang oleh Allah diberi kebaikan, ya, kesuksesan, tapi tidak digunakan untuk meraih keriduannya. Nah, itu namanya istidraj. Jadi kebalikan dari berkah adalah istidraj. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, melangkah harmoni meraih keberkahan. Kalau kita berbicara tentang berkah tadi, bedanya berkah dan istidraj. Terus kalau syukur harus dibarengkan dengan qanaah. Berarti jadi ada ini istilah-istilah ya? yang ini boleh yang, tapi nggak sampai sini. Istilah-istilah yang perlu diperjelas gitu. Kalau berkah itu lawannya istidraj gitu. Nah, ada lagi syukur. Kalau syukur itu seringkali tertukar dengan qanaah. Kalau syukur itu suatu kesuksesan yang kita raih dijadikan modal untuk meraih kesuksesan berikutnya. Nah, Bapak Ibu tidak mungkin bisa sekolah S3 kalau tidak sekolah S2. Nah, begitu selesai S2, sekolah ke S3, nah itu namanya syukur. Jadi kalau syukur itu ada modal gitu. Kalau saya punya satu toko, ya, kemudian ada 2 karyawan, saya berpikir berjuang bagaimana saya punya 2 toko. Jadi punya 4 karyawan. Bagaimana saya punya 3 toko. Jadi punya 6 karyawan. Nah, itu namanya syukur. Jadi syukur itu ada unsur kemajuan, progres. Itu dalam syukur, ya. Nah, jadi yang namanya syukur itu kemajuan, progresivitas yang terukur karena kita sudah meraih kesuksesan sebelumnya. Nah, kalau qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada di genggaman kita. Ibu sebenarnya punya uang untuk beli tas lagi, tapi ibu bilang, yang di rumah juga ada 3 tas, jarang dipakai. Nah, itu namanya qanaah. Kata suami teh, mama, tuh ada tas yang baru tuh, sok beli. Enggak ayah, yang kemarin juga belum dipakai, itu namanya qanaah. Ya kan gitu. Jadi qanaah itu merasa cukup dengan apa yang ada di genggaman kita. Dalam hidup ini ada yang harus dihadapi dengan qanaah dan ada yang harus dihadapi dengan syukur. Nah, kalau untuk adik-adik, sahabat-sahabat tercinta, kalau misalnya punya kesempatan sekolah S3, tapi Anda mengatakan, saya mah ku S2G udah alhamdulillah, itu menempatkan qanaah yang salah. Jadi yang namanya sekolah mah kudu syukur, yang namanya bisnis mah kudu syukur.
Nah, kalau qanaah itu kita sudah ada sesuatu di genggaman kita, ya, dan itu kaitannya dengan kehidupan kita, tapi kita merasa cukup. Punya mobil yang harganya 200 juta juga cukup. Padahal ya Pak Dekan itu bisa beli mobil yang harganya 800 juta, tapi beliau tidak lakukan itu. Nah, itu namanya qanaah. Ya, saya mungkin terlalu melebar. Kita fokus aja ke sini karena suka greget ingin menjelaskan istilah-istilah itu. Berkah, qanaah, syukur, istidraj itu tuh karena berdekatan, ya gitu. Tapi kita akan fokus melangkah harmoni meraih keberkahan. Tadi sudah saya jelaskan, berkah itu kebaikan yang punya nilai plus. Saya tahu bahwa Vkom selama 60 tahun ini ya luar biasa. Prestasinya baik prestasi dosen, prestasi mahasiswa, prestasi kelembagaan sudah tidak perlu kalau disebutkan satu persatu luar biasa. Nah, ini namanya syukur yang mengandung keberkahan gitu loh. Nah, ini ada dua. Kalau di Vkom itu syukur iya, berkah iya gitu. Kalau kita lihat prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan oleh yang dicatatkan oleh Vkom Unpad selama 60 tahun, dari mulai 0 sampai sekarang besar seperti ini, ya tentu saja dengan jiwa syukur dan berkah semakin berkembang dan berkembang. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta, guru-guru saya yang terhormat, yang saya muliakan, berbicara tentang berkah itu berbicara tentang waktu. Kalau kita lihat, ya umur Unpad, umur Vkom ini sudah 60 tahun. Nah, umur itu ada tiga. Ada tiga macam umur. Pertama, kita sebut dengan umur biologis. Umur yang Allah tetapkan. Nah, umur ini tidak bisa kita ganggu-gugat. Ini betul-betul kuasa Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Apabila ajal seseorang sudah tiba, maka seorang pun tidak ada yang bisa menangguhkannya. Ini umur biologis. Banyak saudara-saudara kita, sahabat kita, bahkan murid-murid kita yang sudah lebih dulu berpulang, ya. Padahal umurnya lebih muda dari kita. Nah, ini namanya umur biologis. Ini nggak bisa diganggu-gugat. Ini 100% hak prerogatif Allah. Kita ini diberi umur berapa, itu murni kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ini umur biologis. Yang kedua adalah umur kronologis. Umur kronologis, umur yang menggambarkan kualitas kesehatan dan prestasi. Ada orang yang usianya muda, tetapi prestasinya boleh jadi bisa mengalahkan orang-orang yang udah senior. Mungkin umurnya baru 30, 40, tapi dari segi kemampuan, kehebatan prestasinya bisa mengalahkan yang umur 60. Bisa saja ada orang seperti itu. Ada orang yang boleh jadi umurnya sudah 70 tahun, tapi subhanallah jantungnya masih 90% kualitasnya. Padahal umurnya udah 70. Fungsi jantungnya masih di atas 80%. Fungsi ginjalnya, ya, fungsi livernya, nah itu kualitas kesehatan. Tapi boleh jadi ada orang yang umurnya 40 tahun, tapi fungsi jantungnya sudah 60%, ya, naik tangga juga ngos-ngosan, gitu ya. Kemudian kualitas ginjalnya juga udah menurun. Satu ginjalnya sudah tidak berfungsi, padahal umurnya baru 40. Nah, jadi umur kronologis ini, Bapak Ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, guru-guru saya yang saya muliakan. Jadi kalau kita bicara tentang umur kronologis ini, ada kaitan dengan upaya kita, ada kaitan dengan ikhtiar kita. Jadi tolong digarisbawahi, kalau yang ini, ya, poin yang umur kronologis ini ada kaitan dengan usaha. Ya. Kalau ini kaitan dengan takdir mubrom. Takdir yang kita terima apa adanya. Kalau ini ada kaitan dengan usaha, upaya kita. Nah, yang ketiga adalah umur amal soleh. Umur yang dihabiskan untuk khidmat dan kesolehan. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita bicara tentang keberkahan, itu wilayahnya ada di umur amal soleh. Keberkahan itu wilayahnya ada di sini. Ya, ini ada kaitan umur amal soleh ini ada kaitan dengan bagaimana kita menghabiskan umur kita untuk khidmat dan kesolehan. Bapak Ibu yang bergerak di dunia pendidikan, kita semua yang hadir di sini itu kita berkhidmat.
ya. Jadi ketika kita mengajar, niatkan khidmat kita yang didasari oleh keikhlasan, sehingga itu akan memperpanjang umur amal soleh kita. Itu sebabnya insya Allah guru-guru kita yang sudah wafat, ya, guru-guru kita yang sudah wafat, yang sudah mengajari kita ilmu dan kearifan, sebenarnya beliau masih tetap menikmati khidmat dan amal solehnya sekalipun sudah dikuburkan. Dari kita sebagai murid-muridnya. Makanya kalau kita, mohon maaf tidak bermaksud mengajari, kalau kita jadi dosen, jadi guru, itu luar. Allah tuh ngasih takdir yang bagus. Jalan hidup kita tuh bagus banget. Kenapa? Kita berjuang, berusaha mendidik murid-murid kita. Tapi dalam waktu yang bersamaan, itu juga akan menjadi mesin amal yang autopilot. Dia terus bekerja, bergerak, walaupun jasad kita sudah menyatu dengan tanah. Jadi kita kudu bersyukur oleh Allah diberi jalan untuk menjadi guru, diberi jalan untuk jadi dosen, diberi jalan untuk bergerak di dunia pendidikan. Kenapa? Karena khidmat dan kesolehan kita itu merupakan bagian dari kegiatan kita yang betul-betul menyatu dalam aktivitas kita. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau kita berbicara tentang berkah, kalau kita berbicara tentang tasyakur, maka kita bicara tentang waktu. Ada dua wilayah yang menjadi bidang yang ada di tangan kita, yaitu umur kronologis dan umur amal soleh. Berarti sebenarnya ya ruang kita untuk membangun harmoni, meraih keberkahan itu luar biasa sekali. Bagaimana kita punya umur kronologis yang bagus dan punya umur amal soleh yang indah. Bapak, Ibu, serta guru-guru saya yang saya muliakan, nah, kita sadari bahwa dunia ini tidak tetap. Yang tetap cuma perubahan itu sendiri. Jadi kita dalam 60 tahun Vkom Unpad ini terus berubah. Ada perubahan yang tak terelakkan, ya, akan mengalami degradasi. Jadi ada perubahan yang tak terelakkan, kita akan mengalami degradasi. Nah, ini walau bagaimanapun tak terelakkan, ya. Dulu kita masih ramping, ya, masih menarik gitu. Ya, sekarang rambut sudah mulai rontok, kemudian perut juga sudah melewati ujung-ujung kaki kita, kan gitu. Jadi kan perutnya lebih ke depan daripada jari-jari kakinya. Nah, kemudian rambut juga sudah memutih. Nah, ini perubahan ini tak terbantahkan, akan kita alami, ya. Tugas kita cuma memperlambat saja, ya. Memperlambat saja. Seperti Pak Dekan, Pak Dr. Dadang, pertama kali ketemu dengan saya sampai sekarang asa tetap muda, Pak Dekan. Jadi tidak berubah, ya, gitu. Prof. Dedi, sejak saya jadi mahasiswa beliau S2 sampai sekarang, Prof. Dedi itu di mata saya tuh nggak berubah, ya kan gitu. Berarti melambankan saja, ya, melambankan saja. Jadi kita lebih ke cuma bisa memperlambat, tapi tetap saja pada akhirnya kita akan mengalami perubahan, Bapak Ibu. Nah, ini yang tak terbantahkan. Tapi ada yang bisa kita rekayasa. Ya, bagaimana kita kita berusaha untuk harmoni dengan zaman supaya tidak tertinggal. Mungkin anak-anak sekarang tuh nggak mengenal HP seperti yang ada di monitor saya sebelah kiri. Dulu ini rata-rata Ibu Dr. Tine, Ibu Dr. Jenny itu kayaknya mengalami HP seperti ini, ya kan gitu. Tapi saya lihat di sini banyak wajah-wajah adik-adik saya yang masih muda-muda, kayaknya nggak mengenal HP ini, ya kan? Padahal dulu ini HP merajai. Nah, sekarang kita dengan HP seperti ini. Kenapa? Karena yang di sebelah kiri ini boleh jadi tidak kurang berusaha untuk mengharmonikan diri dengan zaman sehingga pada akhirnya tertinggal. Jadi tugas kita adalah melakukan harmoni terus, mengadaptasi terus, ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berada di garis depan dalam perubahan zaman. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat tercinta,
berkah itu ya. Jadi tadi kan hidup itu selalu perubahan. Perubahan ini ada yang memang tak terbantahkan. Mau tidak mau kita harus masuk dalam perubahan itu, tapi ada perubahan yang bisa kita rekayasa, kita desain, kita usahakan untuk perubahannya ke arah lebih baik. Makanya yang namanya berkah itu konsepnya bertumbuh. Jadi berkah itu tumbuh, ya. Nah, ketika kita bisa mengantisipasi zaman, kita selalu berada dalam posisi terdepan di tengah perubahan, gitu. Maka sebenarnya disitulah keberkahan. Vkom Unpad selama 60 tahun tidak mungkin bisa meraih prestasi-prestasi besar kalau tidak bertumbuh, kalau tidak melakukan harmoni dengan zaman, tidak beradaptasi dengan zaman. Nah, tapi kenyataannya kan ada yang tidak bertumbuh, sahabat-sahabat tercinta, guru-guru yang saya muliakan. Nah, ada yang tidak bertumbuh. Kenapa tidak bertumbuh? Karena orang itu merasa sudah enak di zona nyaman. Jadi hati-hati dengan zona nyaman. Itu sebabnya kenapa ada ayat yang mengatakan fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Kita tuh jangan merasa nyaman dengan kesuksesan kita. Suatu pekerjaan, fa'idza faragta, kalau kau selesai melakukan satu kegiatan, fansab, ya. Fa'idza faragta fansab. Fa'idza faragta fansob. Kalau kau selesai melakukan satu pekerjaan, lakukan pekerjaan yang lain. Itu artinya kita tidak boleh terlalu lama berada di zona nyaman. Nah, sahabat tercinta, kenapa orang itu tidak bertumbuh? Karena dia terlalu lama di zona nyaman. Ini bahayanya yang bisa membunuh keberkahan itu, yang bisa membunuh jiwa syukur itu, kita terlalu lama duduk di zona nyaman. Itulah sebabnya kenapa sebuah lembaga harus selalu memberikan kepada orang-orang yang di dalamnya challenge, tantangan. Supaya apa? Supaya kita bertumbuh, supaya kita berkah. Sahabat-sahabat tercinta, maka tugas kita mari kita berkhidmat dan bertumbuh menuju keberkahan. Pertanyaannya bagaimana supaya kita bisa sampai kepada keberkahan? Itu bagaimana? Saya mencoba mengambil beberapa ayat Quran dan hadis Rasulullah SAW agar kita ini menjadi orang yang bisa selalu berkhidmat, bertumbuh, ya, menciptakan harmoni menuju keberkahan. Pertama, mari kita selalu tapaki hidup dengan ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tempatkan keikhlasan itu sebagai basic dalam segala hal. Tadi di awal sudah saya katakan bahwa Bapak Ibu bersyukurlah oleh Allah kita semua ini diberi garis takdir yang bagus. Salah satunya apa? Kita mengabdi di dunia pendidikan. Salah satunya apa? Kita diberi jalan sama Allah, dibukakan jalan, mengabdi, berkhidmat di dunia pendidikan. Maka yang Allah sudah bukakan itu, jangan lupa untuk selalu kita menapakinya dengan penuh keikhlasan. Kenapa? Karena Allah sudah ngasih jalan yang bagus. Nah, bagaimana kita menapakinya? Tapaki itu dengan semuanya dengan keikhlasan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang ikhlas itu begitu sukses, kesuksesan dia membuat dia makin bersyukur. Ketika dia gagal, dia belajar dari kegagalan itu untuk meraih kesuksesan, belajar dari kegagalan itu untuk meraih kesuksesan. Jadi kata Nabi, tidak ada yang buruk bagi orang yang ikhlas. Ajaban li amril mu'min. Sungguh mental orang beriman itu bagus. In asobatu sarra'u syakara. Kalau ditimpa sesuatu yang menyenangkan dia syukur. Wa in asobathu dharra'u sabara. Kalau ditimpa sesuatu yang tidak menyenangkan dia sabar. Jadi kalau kita ikhlas, Bapak Ibu yang saya cintai, guru-guru saya yang saya muliakan, kalau kita menapaki dengan ikhlas, maka apapun yang menimpa diri kita pasti kebaikan. Pasti kebaikan. Kata Nabi, kalau kamu ditimpa kesuksesan, pasti kamu jadi orang syukur. Kalau kamu diberi ujian, pasti kamu jadi orang sabar. Makanya ini harus jadi basis, harus jadi fondasi untuk
meraih keberkahan. Yang kedua, Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan khianati amanah. Di pundak kita ini ada amanah. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Hai orang beriman, jangan kamu khianati Allah dan jangan kamu khianati amanat yang dipercayakan kepada kamu. Jadi kita kudu meyakini bahwa apapun yang ada di pundak kita itu amanat yang harus diemban dengan segala kesungguh-sungguhan. Jadi jangan dianggap sebagai beban, tapi sebagai amanah yang harus kita pertanggungjawabkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika akan wafat, beliau ya mengatakan begini, as-sholata, as-sholata, as-sholata. Jangan sampai kalian tinggalkan sholat. Jangan kalian tinggalkan sholat. Jangan kalian tinggalkan sholat. Wa ma malakat aimanukum, dan jaga yang ada di tangan-tangan kalian. Nah, ma malakat aimanukum itu bisa bermakna amanah. Yang ada di genggaman kamu sekarang apa? Gitu. Kalau kita sebagai dosen, yang ada di genggaman kita amanahnya apa saja? Jadi dosen itu amanahnya apa saja? Jadi mahasiswa itu amanahnya apa saja? Jadi alumni itu amanah kita itu apa saja? Gitu, ya. Nah, ingat-ingat apa yang ada di tangan kita. Kita jadi ayah, jadilah ayah yang amanah. Jadilah ibu yang amanah. Jadilah dosen yang amanah. Jadilah warga negara yang amanah. Indah, saudara-saudaraku tercinta, ketika semua orang yang ada di muka bumi ini, mereka menjaga amanah. Kalau kita menjaga amanah, maka semua hak-hak kita akan didapatkan dan hak-hak orang lain juga akan kita berikan. Yang ketiga, adaptif dengan change atau change. Kan hidup mah kalau nggak kesempatan, perubahan, ya kan gitu. Selalu adaptif. Jadi kalau ada hal-hal baru, kita selalu ingin beradaptasi. Selalu ingin belajar. Selalu ingin berusaha untuk menjadikan itu peluang bagi kita. Bukan lari dari perubahan, bukan lari dari tantangan. Nah, ini langkah kalau kita ingin berkah, adaptif dengan change atau change, ya kan? Jika kamu punya kesempatan, Abdullah bin Umar mengatakan, jika kamu punya kesempatan waktu pagi, idza asbahta falatan tadiril masa, wa idza amsaita falatan tadiris sobah. Kalau kau punya kesempatan, nah, punya kesempatan untuk sekolah lagi, ambil. Kesempatan untuk riset, ambil. Kesempatan untuk apa, ambil. Pokoknya kalau ada kesempatan, dia nggak pernah datang satu kali. Untuk adik-adikku tercinta yang masih muda-muda, nah adik-adik semua punya kesempatan yang luar biasa. Coba jangan sia-siakan. Kalau ingin diberkahi, adaptif dengan perubahan. Jangan, kata Abdullah bin Ibnu Umar, jangan sampai kesempatan yang ada di kelopak matamu itu lepas. Segera kamu ambil. Ya, gunakan masa sehatmu sebelum sakit. Maksimalkan amalmu selagi hidup sebelum ajal itu menjemput. Khudh min sihhati lisaqomika wa min hayatika limautika. Yang keempat, menjadi orang yang punya loyalitas dalam ikhtiar. Jadi ikhtiarnya itu selalu loyal dengan usaha kita. Bapak Ibu sahabat tercinta, tolong diingat ya. Dalam Islam itu sebenarnya yang diperhatikan itu usaha. Usaha. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kita berusaha sebisa mungkin. Seluruh tenaga kita keluarkan untuk ikhtiar. Jangan mengalah dengan kesulitan. Sungguh, itu yang tadi ayatnya saya katakan. Inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini kalimat untuk loyal dalam ikhtiar. Selalu punya komitmen dalam ikhtiar. Itu saja nggak cukup, perlu ada ditambahi menjaga totalitas. Loyal dalam ikhtiar, jadi ikhtiar itu maksudnya tidak pernah berhenti, sampai ujung, sampai mentok kita ikhtiar terus. Ya, tapi jangan lupa, juga cara kerja kita harus totalitas. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kamu yang paling bagus amalnya. Berarti apa? Tugas kita adalah selalu ahsanu amala, menjaga totalitas. Yang keenam, menjaga kejujuran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saya lagi cerita langkah menuju keberkahan. Ya, saya yakin langkah-langkah ini sudah dijalankan oleh keluarga besar Fikom Unpad, sudah dijalankan, insya Allah. Tapi saya mencoba memformulakan dalam rumusan-rumusan agama untuk meraih keberkahan itu apa? Yang keenam, jaga kejujuran. Rasulullah bersabda, lakukan oleh kamu 6 perkara, aku jamin kamu masuk surga. Jujur. Jadi yang pertama kali Nabi katakan, jujur. Aku jamin kamu masuk surga. Jujur. Penuhi janji. Tunaikan amanah. Jaga kehormatan. Kehormatan kita sebagai dosen. Kita jaga. Jangan sampai kita melakukan perilaku-perilaku yang tidak terhormat. Ya, kita mengucapkan atau berperilaku yang tidak layak dilakukan oleh seorang yang bergerak di dunia pendidikan. Jaga kehormatanmu, jaga pandanganmu, ya. Jaga pandanganmu dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Jaga tanganmu, jangan sampai kamu sewenang-wenang. Ternyata, saudara-saudaraku tercinta, Rasul memulainya dengan kata apa? Jujur. Jujur, ya. Ini kunci. Nah, Bapak, Ibu, sahabat-sahabat tercinta, kalau kita ingin berkah, bangun hidup ini dengan kejujuran. Penuhi janji-janji kita. Coba kita punya janji apa? Penuhi. Tunaikan amanah kita. Jaga kehormatan kita. Kehormatan diri kita, kehormatan lembaga, kita jaga. Jaga pandangan kita. Nah, ini maksud menjaga pandangan itu termasuk di dalamnya adalah jangan sampai pemikiran kita itu negatif, ya. Dan jaga tanganmu dari kesewenang-wenangan. Itu yang keenam. Yang ketujuh, meningkatkan kompetensi. Rasulullah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi, idza wusidal amru ila ghairi ahli, fantadiris sa'ah." Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang tidak punya kompetensi, tunggu kehancuran. Saudara-saudaraku tercinta, maka kita harus selalu meningkatkan kompetensi kita sesuai bidangnya masing-masing. Sesuai dengan minatnya masing-masing, sesuai dengan keahliannya masing-masing. Kompetensi kita terus kita asah. Kenapa? Supaya tidak terjadi kehancuran. Sebab begitu amanah diberikan kepada orang-orang yang tidak punya kompetensi, tunggu kehancuran. Nah, jadi kalau kita ingin berkah, maka tugas kita selalu meningkatkan kompetensi. Yang kedelapan adalah buka tangan kita untuk kolaborasi. Nggak bisa kesuksesan itu hanya dilakukan oleh satu orang. Acara ini berlangsung tidak mungkinlah karena kehebatan satu orang. Di situ banyak tangan-tangan yang hadir. Ya, Fikom selama 60 tahun bisa membangun sebuah kesuksesan. Nggak mungkin tanpa sebuah kolaborasi. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa. Biasakan kita buka tangan kita untuk bekerja sama dengan siapapun selama itu dalam kebaikan. Selama itu dalam kebaikan dengan siapapun kita berkolaborasi. Karena suatu beban yang sangat berat dengan sebuah kolaborasi itu menjadi ringan. Dan yang ke-9, jangan lupa untuk menjaga harmoni. Dunia akhirat kita jaga, hak kita dan hak-hak pekerjaan kita penuhi. Ini ada ayat yang sangat indah sekali. Wabtagi fima ataqallahu darul akhirah. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah anugerahkan kepadamu. Walatan sanasi baka minad dunya. Tapi kamu tidak perlu melupakan dunia. Sahabat tercinta, coba perhatikan di sini apa kalimatnya. Gunakan yang Allah berikanmu untuk akhirat, tapi silahkan kamu nikmati dunia. Terus ada kalimat lagi, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah berbuat baik pada dirimu. Jadi begini, Bapak Ibu, harmoni itu apa? Semakin Allah ngasih kebaikan sama kita, semakin banyak kita memberikan kepada orang lain. Dan jangan lupa,
itu akan menjadi bola salju keberkahan. Jadi bola salju keberkahan itu dimulai dari harmoni. Wa ahsin nih, kuncinya di sini. Ya, di sini. Wa ahsin, berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah berbuat baik kepada kamu. Jadi kalau kita merasa Allah itu telah banyak berbuat baik, coba kita berbuat baik kepada orang lain. Nah ini harmoni ini luar biasa karena dia merupakan kekuatan untuk lahirnya sebuah keberkahan. Yang ke-10, tolong yakini apapun ada balasannya. In ahsantum li anfusikum. Kalau kau berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kalau kita disiplin, untuk kebaikan kita, untuk reputasi kita, untuk kehormatan kita. Itu satu kata. Kalau kita disiplin, ya gak? Itu sebenarnya bukan untuk orang lain. Kebaikan diri kita. Report kita jadi positif karena kita disiplin. Kita jujur, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Ya. Kita amanah, bukan untuk orang lain, untuk diri kita. In ahsantum li anfusikum. Wa in asatum, kalau kamu berbuat buruk, falaha, kerugian untuk dirimu. Ketika saya menipu, sebenarnya saya sedang menjerumuskan diri saya. Ketika saya berbohong, saya sedang menjerumuskan diri saya. Ketika saya khianat, saya sedang menghancurkan diri saya. Saudara-saudaraku tercinta, maka yakini apapun ada balasannya. Ada nasihat Luqman kepada anaknya yang sangat indah sekali. Ya bunayya, wahai anakku, sekiranya engkau berbuat baik, dan kebaikan itu ada di dalam batu atau di langit, atau di perut bumi, ya'ti bihallah, maka Allah akan tampakkan apa yang kamu lakukan itu. Saudara-saudaraku tercinta, bismillah, kita jaga amanah, melangkah harmoni, meraih keberkahan. Dimulai dengan apa? Jaga amanah, langkah kita harmoni, insya Allah keberkahan akan kita raih. Terima kasih. Mohon maaf, tak bermaksud menasehati, tapi karena memang saya diminta oleh Bapak Ibu sahabat-sahabat tercinta untuk ikut ya di acara ini, tapi sekali lagi tidak bermaksud menasehati, itu hanya formula yang saya coba rangkum dari pesan-pesan Al-Quran dan Sunnah, dan saya yakin kenapa Fikom Unpad menjadi begitu besar dan sukses, karena poin-poin ini memang sudah inherent, sudah menyatu. Tinggal bagaimana kita mempertajam lagi supaya keberkahan kita semakin besar, semakin besar. Terima kasih itu untuk yang bisa saya sampaikan, Ibu Dr. Jenny. Ya, apa langsung ditutup dengan doa atau bagaimana? Betul. Ya. Ibu Bapak, sahabat-sahabat, guru-guru saya tercinta yang saya muliakan, mari kita tundukkan kepala kita, hati kita, kita berdoa, kita doakan guru-guru kita yang terdahulu, para pendiri Fikom, ya, juga anak didik kita untuk menjadi anak-anak yang soleh sehingga mereka menjadi jariah untuk kita. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus somadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Rahman ya Rahim, ya Aziz ya Hakim, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, ampuni segala kehilapan kami, maafkan segala kekeliruan kami, bimbing kami semua dengan cintamu, dengan rahmatmu, sehingga kami merasa nikmat di jalan kebenaran dan kebaikan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, ampuni segala kesalahan kedua orang tua kami. Kami yakin kedua orang tua kami pernah menangis demi kebahagiaan kami. Pernah menahan sakit demi kebahagiaan kami. Pernah menahan malu demi kebahagiaan kami. Pernah tidak tidur demi kebahagiaan kami.
Ya Allah, ampuni kesalahan kedua orang tua kami. Muliakan kedua orang tua kami di sisi-Mu, ya Allah. Muliakan kedua orang tua kami. Naungi kedua orang tua kami dengan rahmat dan cinta-Mu, ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Karuniakan kepada kami keluarga yang soleh, keluarga yang penuh mawaddah, rahmah, dan sakinah. Karuniakan kepada kami, ya Allah, anak-anak yang soleh, anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang bisa menghadapi tantangan zaman. Jadikan, ya Allah, anak cucu kami menjadi jariah setelah kami meninggalkan dunia yang fana ini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampuni segala kesalahan guru-guru kami, ya Allah. Ya Rob, semua ilmu yang kami terima tidak lepas dari saham guru-guru kami, ya Allah. Guru kami yang mengajarkan ilmu dan kearifan, ya Rob, untuk guru-guru kami yang sudah wafat. Ampuni kesalahannya, ya Allah. Ampuni kesalahannya, ya Rob. Maafkan kekeliruannya, ya Allah. Ampuni kesalahannya. Luaskan alam kuburnya. Luaskan alam kuburnya, ya Allah. Ya Allah, untuk guru-guru kami yang masih hidup, untuk guru-guru kami yang masih ada, berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan husnul khotimah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jadikan anak didik kami, murid-murid kami, orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bisa menjaga amanah, sehingga ilmu dan kecerdasannya menjadi jariah bagi kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami kekuatan agar sisa umur yang kami miliki kami bisa gunakan untuk amalan-amalan terbaik. Ya Allah, beri kekuatan agar sisa umur yang kami miliki kami bisa isi dengan amalan-amalan soleh yang akan menjadi bekal kami saat pulang kepadamu, ya Allah. Ya Rob, andai satu saat roh dan jasad kami berpisah, wafatkan kami, ya Allah, dalam husnul khotimah. Wafatkan kami, ya Allah, dalam husnul khotimah. Dan jadikan, ya Allah, ilmu kami, ilmu yang menjadi jariah setelah kami berpulang kepadamu. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami mohon agar alma mater kami menjadi lembaga yang Engkau berkahi. Dari lembaga inilah lahir manusia-manusia soleh, manusia-manusia cerdas, orang-orang yang amanah. Jadikan mereka orang-orang yang amanah, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Tiada henti-hentinya kita bersyukur hari ini ditakdirkan Ustadz Aam untuk bertausiah kepada kita semua dengan materi yang begitu kena. Mudah-mudahan bukan hanya sekedar kita dengar, tapi kita pahami dan kita insya Allah menjadi bekal dalam perjalanan kita selanjutnya.
sekali lagi terima kasih Ustadz Aam Amiruddin. Sami-sami, Bu. Sama-sama. Dan mohon maaf, hapunten kalau tadi saya keliru menyampaikan bahwa Pak Aam adalah alumnus S2 dan S3 dari Fikom Unpad. Alhamdulillah, 7 tahun bukan waktu yang sebentar untuk bersama-sama menjadi keluarga besar Fikom Unpad. Amin. Baik, usai sudah acara Tasakur Binikmah sebagai bukti kita menafakuri perjalanan Fikom yang 60 yang tentu saja perjalanan tidak mudah, tetapi juga banyak rasa senang dan bahagia dalam menjalaninya. Terima kasih kepada seluruh hadirin yang sudah bergabung sejak awal, kepada para guru besar yang hadir, Prof. Dedi, kemudian juga terima kasih kepada anggota Senat, Ketua Senat, Fakultas, kepada seluruh mahasiswa, teman-teman tenaga kependidikan, rekan sejawat dosen yang sudah bergabung bersama-sama. Insya Allah kita masih punya acara besok, yaitu acara puncak pada saat Dies Natalis Fikom Unpad yang ke-60 dengan orasi ilmiah. Insya Allah kita akan bergabung kembali besok di ruang virtual seperti ini dengan acara orasi ilmiah yang insya Allah akan disampaikan oleh alumnus S3 Fikom Unpad juga, yaitu Dr. Insinyur Pramono Anung yang besok akan berorasi. Sekali lagi terima kasih untuk hadirin sekalian. Kita akan bersama-sama bersilaturahim, barangkali kita bisa foto bersama, dan mari kita sama-sama akhiri pertemuan kita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mangga kita foto bersama dulu. Mangga Bu Indri bisa difasilitasi. Damang. Alhamdulillah Prof. Damang Prof. Hatur nuhun. Nuhun pisan atuh meuni. Siap film. Baik pisan ya. Usia. Baik, Ibu Bapak siap ya dibuka videonya. Slide 1 dulu. 1, 2, 3. Slide 2. Slide 3. 10. Slide 4. Slide 5. Ya. Oke, terima kasih Ibu Bapak. Kang Ustadz, atur nuhun. Sami-sami Kang, hatur nuhun sami-sami. Luar biasa kami dapat